sebenarnya gini loh, kita sebenarnya kalau driver ya, kita kalau udah ngobrol tetap ya kita. Cuman kadang kita tuh bingung mau jawab apa gitu kan. Kadang misalnya penumpang kedengarannya, bang ya bang ya, jadi bingung gitu jadi kita jawab juga. Ya di sini dari tadi, gitu kan gitu. Sama ya. Halo, nama gua Angga. Gua gabung ojek online udah dari tahun 2016. Nama gua Agung, gua sering pakai ojek online. Pengalaman gua sebagai ojek online sih kebanyakan menggelikan ya, karena kita bawa penumpang itu macam-macam gitu. Ada yang kadang bawa ibu-ibu bawa 3 anak lah gitu kan, gimana ya kan, terus bawa kurungan burung lah gitu kan. Bingung ya, ibu-ibu 3 anak gimana ya bang? Nah itu kadang bisa anaknya dua-duanya di depan gitu kan, satunya dibonceng di tengah gitu. Jadi gimana bawa motor ini kan ya, kadang mau belok juga malah kebonceng klakson ting gitu kan, dikiranya gimana gitu kan ya. Jadi itu anaknya juga malah main klakson lagi kan, tai ya, gitu. Ini pusing juga. Ya, titik pertama itu di ke Pangkalan biasa, terus dapat ke arah Sentul. Nah itu gue nggak ngerti lah, gue mikirnya ya udah lo penumpang gue antar sampai tujuan kan. Terus gue bilang biasa, mas tujuannya kesini ya, ya. Terus gue bilang udah kasih gue helm tuh, gue kasih itu helm, pakai dulu mas ya pakai. Udah tuh sampai jalan biasa aja, cuman makin kesini kok penumpang gue kayak agak aneh gitu yang ngajakin ngobrol gitu kan. Udah gue ngajakin juga ngobrol gitu, cuman kayak kebayang nggak sih lu ketika ngobrol tapi paha lu diraba gitu. Waduh. Ya kalau penumpangnya cewek mending ya, gue sih masih maklum ya gitu. Jadi ya tau lah, batang gitu kan. Aduh. Batang lunak gitu. Wah, jadinya penumpangnya Agun. Aja. Iya, sejari lu ya. Aja. Pokoknya yang kedua itu bisa bilang lebih gila ya. Waktu itu gue nganterin penumpang itu ke arah kurang lebih ke Depok. Itu gue nganterin ke Depok itu sama penumpangnya laki-laki juga gitu. Cuman waktu itu gue kontekannya nggak bisa lewat via chat, jadi telepon kan. Jadi gue telepon tuh. Cuman gue kaget telepon kok suaranya kayak perempuan gitu kan. Wah, mungkin ini pakai aplikasi laki-laki kali atau temennya gimana kan. Ya udahlah, gue jemput itu kan. Gue anterin ke Depok. Sampai sana kayak tadi biasa gue tawarin helm terus naik kan. Itu gimana ya kesannya ya, kayak dibilang abang ade juga enggak gitu kan ya. Itu kayak lu duduk bawa motor tapi kepalanya kayak orang pacaran gitu loh ya sih. Nah itu loh, jadi makanya kayak itu menurut gue mau bilang gimana gitu kan, mau tapi enak ya. Lo anjing guys. Enggak lah, gila itu gue bawa motor sampai kayak gini anjing. Ya kan gue bingung ya, kadang gue diliatin sama driver lain gitu kan. Ketika gue sampai tanya lagi, bang itu siapanya gitu kan. Ini gue di situ bingung mau jawab apa sama driver lain kan. Ditanya udah kayak sejoli aja bang gitu kan. Gue bilang udah lah lu nggak usah denger lah, pokoknya udah biarin aja penumpang, kalau nggak duit sih nggak gue kerjain sih. Lu menang banyak ya. Tapi dapat tips tuh dari tarif 38 karena ada promo ya. Upin Ipin promonya gitu. Tahu promo Upin Ipin nggak? Nggak, apa sih itu? Jadi potongan harga plus GoPay gitu. Oh, nah iya, itu kan iya. kuning biru kan. Nah itu Iya. promo Upin Ipin kan. Nah udah akhirnya gue situ sampai dapat tips 50.000 sih. Jadi gak sia-sia lah gue, rezeki sih. Rezeki walaupun geli gitu kan. Yang penting duit ya. Yang penting duit. Kalau gue nih ya, kalau gue naik ojek online tuh kadang kan suka ngajak ngobrol gitu kan ya si drivernya ya. Itu tuh dia ngobrol nanya apa aja, tapi tuh gue cuma jawab ya dong. Padahal gue nggak tahu dia ngomong apaan ya kan. Jadinya ya udah sambil dia ngobrol, gue cuman iya doang kata gue. Iya bang gitu. Si abangnya ngomong mau kemana pun, gue jawab iya doang iya. Sebenarnya gini loh, kita sebenarnya kalau driver ya, kita kalau ada ngobrol tetap ya kita. Cuman kadang kita tuh bingung mau jawab apa gitu kan. Kadang misalnya penumpang kedengarannya, bang ya bang ya, jadi bingung gitu. Jadi kita jawab juga, ya di sini dan gitu kan. Sama Iya sama. kan, jadi kita
anggapannya kan kayak mungkin nanya kita gitu kan ya, mana ya bang ya udah dari 2014 gitu kan kadang gitu. Bang, ya, biasa parkir di sini. Ya kan kita bingung ya, jawabnya cuma kedengarannya ya udah kita jawab sesuai aja gitu kan. Mau bener apa enggak ya bodo amat, itu ngajakin ngobrol gitu sebenarnya masih. Cuman kadang karena tiupan angin. Iya benar. Kita bingung. Karena yang nggak bikin kedengaran tuh karena di jalan mungkin ada suara motor atau apa, jadi dijawabnya ya iya doang. Daripada gue orangnya emang kalau di motor tuh nggak bisa yang ngobrol gitu. Jadi lu tipenya dieman gitu. Iya dieman kalau di motor. Introvert ya? Iya gue introvert. Kalau lu sendiri nih sebagai driver sehari bisa berapa sih? Berapa penumpang gitu? Kalau lagi pandemi gini kan nih kondisinya lagi pandemi. Pandemi karena banyak aturan sih sebenarnya dari pemerintah kan. Karena kalau kita bawa penumpang itu biasanya cuma sampai jam 10 dibatasi jam 10 malam gitu kan. Cuman lebih seringnya dapat orderan itu makan sih. Kurang lebih bisa dibilang 10 sampai 15 lah. Sudah termasuk ngojek sama nganterin makan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi gue kayak ucing-ucingan gitu anjir sama driver ya. Gue udah minta janjian di misalkan Gapura dekat rumah gue gitu kan ya. Si abang tuh malah gapura RT sebelah. Jadi emang jaraknya tuh jauh banget dari rumah gue Gapura RT sebelah tuh. Jadi pas gue udah sampai Gapura dekat rumah gue, si abangnya tuh udah nyampenya Gapura RT sebelah. Jadi bang di mana? Udah sambil chattingan juga kan ya. Terus dia nungguin di warung nih. Gue udah sampai ke warung, dia nggak ada. Terus pindah lagi tuh. Ya udah bang, gue ke Gapura aja. Sampai di Gapura lah langsung ketemuan, langsung naik dari situ. Lu nggak ngasih ciri-ciri gitu? Gue pakai baju ini gitu. Gue biasanya ngasih ciri-ciri, cuman mungkin dia salah orang apa gimana gitu pas ngeliat gue, karena ada banyak yang pakai baju warnanya sama kayak gue gitu. Kalau dari gue ya, gue driver ya. Gue lebih sering salah ngangkut penumpang. Waduh. Jadi kan kita kan driver ya, lebih sering terjadi itu tempat-tempat transit, stasiun, mall, kalau nggak di halte terminal ya. Pengalaman gue kayak misalkan mas atau mbak, karena kan gue selalu gitu ya mas atau mbak gitu kan, karena menghindari takutnya penumpang cowok namanya tapi cewek gitu kan, makanya gue bilang mas mbak saya posisi saya di sini ya, saya di mana, mbak bisa ketemunya di mana, pakai baju apa, ciri-cirinya apa, nanti bisa papasan. Ya udah kan, gue udah kasih ciri-cirinya. Ciri-ciri gue pakai motor ini, plat ini, warna ini, gue pakai helm ini. Terus si penumpangnya bilang pakai baju ini, dan ternyata pas gue sampai dia langsung naik motor gitu kan, langsung naik motor gue. Ya udah, gue tanpa basa-basi kan, ya udah gue kasih. Tanpa nanya juga. Iya kan, gue kasih udah berangkat tuh setengah jalan kayak, mas kok kesini ya jalannya gitu kan. Lah emang kemana cina? Ini tujuannya ke sini kan? Bukan mas, saya tujuannya ke anu. Nah makanya kan di situ loh kita jadi miskomunikasinya di situ. Karena kan penumpang itu, oh itu ojek gua gitu kan. Jadi yaudah langsung naik gitu kan. Nah di situ sih. Kadang ketuker gitu. Kadang di situ juga kita bingung mau nganterin balik lagi juga jauh gitu kan. Mau ibaratnya mau nerusin juga udah nanggung gitu kan. Ya udahlah akhirnya minta pusat buat cancel gitu kan. Tapi tetap dapat ongkosnya sih gitu. Kalau gua gitu kan, pengalaman gua nggak ada yang lebih ini lagi sih, cuman itu lebih sering sih lebih ketukar ya penumpang itu. Ada aja gitu ya. Ada aja gitu. Terus gue pernah nih ya, kan nama gue Agun ya. Di chattingan tuh emang nggak muncul fotonya gitu kan, foto si customer ya kan. Gue pernah disangka cewek mulu aja. Tapi rata-rata emang. Tapi rata-rata emang semuanya gue cewek. Apa karena nama gue Agun gitu ya? Jadi orang-orang tuh mikirnya Anggun. Kadang kadang semua orang juga manggil gue tuh kadang Anggun gitu ya. Jadi gue dikira cewek, mbak ini sebelah mana ya gitu. Gue mewakilkan driver ya, jadi mohon maaf atas kesalahan kita. Oke, gue maaf. Salaman dulu biar. Oke, sekarang terakhir nih, pesan dari Mas Agun untuk para pengguna ojol tuh lebih bijaknya kayak gimana sih, dan sebaliknya sebagai Angga sebagai driver tuh pesan-pesan kepada sesama salah satu aspal, pesan-pesannya apa, pesannya apa? Tidak mulai dari driver. Oke lah, kalau dari gue sih sebagai driver ya, mungkin mewakilkan teman-teman juga gitu kan, salah satu aspalnya. Intinya kita sebagai driver kita tetap memberikan yang terbaik kok gitu kan. Cuman kita hanya berpesan kepada customer kalau misalkan minta titik jemput itu yang benar-benar spesifik gitu. Karena kita takut ini
Karena gini loh. Aduh, gue ngerasa bersalah banget ya. Barusan tadi udah bilang deh. Makanya titik jemput itu spesifik gitu. Karena kita jemput di warung B, taunya dia ada di depan gang gitu kan. Terus sekarang kita diminta buat anterin barang gitu kan. Bilangnya udah dibayar, sampai sana belum dibayar gitu kan. Makanya sih lebih kayak jangan sampai ada miskomunikasi lah. Walaupun kita driver memaklumi lah. Kadang driver ada yang salah, penumpang juga ada yang salah. Seperti itu sih lebih mengerti lah satu sama lain antara driver dan customer. Seperti itu sih. Intinya titik jemput sama titik antar harus spesifik. Jangan lupa tip. Jangan begitu sih. Kalau tips sih kasih aja sih nggak apa-apa. Nih, tipe-tipe yang sering ngasih tip nih. Tipe itu masih tipe. Kalau dari gue sih pesannya ini aja ya. Kan kadang ada driver tuh yang beda plat nomornya gitu ya, sama motornya tuh kadang nggak sesuai kan ya. Betul. Nah kadang dari situ tuh gue suka bingung juga. Jadi pas datang tuh beda motor, beda platnya gitu. Pas gue datengin malah dia beda gitu deh. Mukanya tapi Plat nomor, mukanya otomatis beda juga kan ya kayak gitu ya. Bisa gitu. Bisa gitu kan ya. Gue luruskan ya, itu pertama motor ya, pertama nama plat di aplikasi sama motor beda. Itu pertama gini, kita waktu daftar itu menggunakan motor yang memang sesuai standarnya kan. Nah cuman kita mungkin ada beberapa teman-teman gue yang pada saat daftar itu motornya masih baik-baik aja, cuman kendala dibayar itu sih, kayak untuk cicilan akhirnya dia ditarik gitu kan, jadi dia pakai motor saudara atau gimana gitu kan. Nah kalau misalkan untuk aplikasi sama orangnya itu bisa dibilang gimana ya, gue juga nggak membenarkan lah, cuman yang namanya kita saling membantu sebagai driver atau ke teman yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kita benar-benar kayak ya udah pakai nih akun gitu kan, daripada nih nganggur, daripada nggak ada kerjaan, akhirnya dipakailah sama teman ini, sama teman kita, saudara kita yang nganggur. Akhirnya sering ditemukan plat nomornya beda sama aplikasi, orangnya beda sama aplikasi, seperti itu Kang Budi. Hanya meluruskan ya, jadi jangan sampai ada salah kaprah. Sekarang penumpang suka takut ya, kalau cewek apalagi aduh. Iya benar. Karena itu sih. Takutnya apa malah dibungkus ya. Ada sebagian driver yang nggak konfirmasi dulu gitu. Kalau dia tuh motor dan yang di aplikasinya beda gitu plat nomornya. Jadi gua rada rancu di situ. Pesannya lebih spesifik aja gitu ya. Ya. Biar kita customer juga merasa nyaman, aman. Ya betul. Dan dari gua sih satu lagi ya, semoga customer maupun driver selalu diberikan keberkahan lah apapun. Amin. Karena kan kita sama-sama di jalan ya gitu kan, sama-sama benar-benar membutuhkan juga. Jadi apapun yang terjadi di jalan, kalau misalnya penumpang yang memang kasarnya mau butuh tumpangan tapi nggak punya uang, nggak apa-apa, kita temuin kita aja di pinggir jalan gitu. Kalau misalkan kita bisa bantu, kalau kita bisa bantu, insya Allah kita bantu gitu. Kita nggak terlalu kayak bener-bener nggak ada duitnya ini enggak. Kita di jalan tuh merasakan lah bagaimana susahnya cari pertolongan gitu sih. Oke, mantap. Salaman dulu dong driver dan customer. Sah. Oke, jangan lupa ya di subscribe channel ini, linknya ada di deskripsi ya. Nanti jangan lupa like dan komen juga ya. Tonton, jangan lupa nonton. Tepuk tangan, thank you.